Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai dengan varietas Marosnya, teman-teman. Sekarang tepatnya hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Di samping melakukan pemanenan, nanti saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Walaupun sudah usia tua, tapi produktivitas buahnya masih terus bermunculan, tunas-tunas baru juga masih terus bermunculan. Silahkan ditonton videonya bagi yang suka, bagi yang tidak suka silahkan di skip saja, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini tepatnya hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025, saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai dengan varietas Maros, dan alhamdulillah akhir-akhir ini berhubung ada kendala di pengirimannya, katanya harga cabai sekarang sudah mulai naik lagi. Di tempat kami sudah 75.000, kalau di pasar 90 sampai 95.000, teman-teman. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat tani semua yang selama ini selalu setia mensupport kami dan selalu mendukung perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Itulah yang selalu saya pergunakan mengenai pupuknya. Jika misalnya ada sebagian orang-orang yang merasa saya jualan produk, jualan apapun juga itu sah-sah saja, tergantung penilaian Anda semua. Yang terpenting di sini bagi kami adalah saya ingin membagikan pengalaman kami. Kemudian juga banyak sekali yang menggunakan pupuk yang saya pergunakan, kok itu juga aman-aman saja. Jadi intinya, jika seandainya Anda suka dengan video saya, silahkan ditonton. Tidak suka silahkan di skip saja. Sangat disayangkan jika Anda semua hanya meninggalkan kata-kata yang sifatnya kurang pantas, karena YouTube adalah platform terbaik. Jadi usahakan berikanlah komentar-komentar yang positif. Jika tidak suka silahkan di skip saja dan unsub saja dari channel kami Heri Petani Indonesia, karena niat kami murni ingin memberikan pengalaman saya. Saya menggunakan pupuk KCL juga salah, menggunakan pupuk NPK juga salah, kemudian menggunakan pupuk ini dan itu juga salah. Itu sah-sah saja. Yang terpenting adalah bagaimana tata cara kita dan juga sahabat-sahabat tani semua membagikan pengalaman-pengalaman. Itu lebih penting daripada memberikan komentar-komentar yang kurang bagus. Untuk perawatan tanaman cabai ini saya hanya menggunakan untuk kocornya asam humat, kemudian kalha. Untuk penyepraiannya saya menggunakan Morden Vol, kemudian Vitaron SL, Kalinet, dan juga Vigorin. Vigorin kadang-kadang saya jadikan sarana pengocoran juga. Fungisidanya saya ada Capriotop, kemudian ada juga Titan juga ada, kemudian juga ada Tridium. Dan untuk insektisidanya saya hanya menyediakan Abasel, teman-teman. Sampai saat ini masih bertahan di Abasel. Kemudian juga mengenai interval, teman-teman, interval itu kalau saya pribadi memang tidak konsisten, karena saya kalau melakukan penyepraian tanaman cabai itu saya lihat dulu adalah kondisi tanaman tersebut. Jika kondisi tanamannya misalnya dari segala unsur ataupun nutrisinya itu sudah tercukupi, kemudian tidak ada perubahan di tanaman cabai kami, biasanya
saya berhentikan lah. Nanti kalau memang ada gejala-gejala misalnya pucuknya macet, tunasnya macet, biasanya baru saya berikan pupuk, terkecuali terserang hama ataupun penyakit. Dalam hal budidaya tanaman cabai memang bisa dibilang gampang, bisa dibilang sulit, tergantung bagaimana kitanya teman-teman. Karena tanaman cabai itu membutuhkan satu, pemberian pupuk yang tepat, nutrisi yang tepat, kemudian ada kerajinan khusus, yaitu sering dikontrol tanamannya. Karena walaupun pupuk selalu diberikan, tapi kalau kontrol tanamannya tidak dikontrol, dari segi daunnya, kemudian dari segi buahnya tidak dikontrol, itu pun juga akan menyebabkan masalah-masalah baru. Oleh sebab itu, di sini saya ingin menjelaskan semua pupuk-pupuk apa yang saya pergunakan. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Saya kalau melakukan pemupukan tanaman cabai itu bebas teman-teman. Kadang-kadang juga menggunakan NPK 1616, kemudian Biosigma Plus, dan juga Premino asam humat juga. Jadi memang apa yang saya lakukan itu selalu menjadi pro dan kontra, tapi yang saya lihat adalah hasil di tanaman kami. Tanaman kami juga tidak pernah ada masalah, walaupun ada kendala, insya Allah juga masih bisa saya kendalikan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang harus dipahami. Setiap perbedaan itu sudah tentu pasti ada, karena banyaknya pupuk, banyaknya nutrisi. Kemudian juga jangan selalu beranggapan bahwa setiap pupuk yang dipergunakan itu salah, karena tujuan pupuk diproduksi itu adalah untuk tanaman. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah itu jika dosis yang diberikan itu berlebihan teman-teman. Premino juga sangat bagus sekali. Premino itu saya pergunakan di fase vegetatif dan juga fase generatif. Jadi tidak hanya di fase vegetatif saja teman-teman. Kalau tanaman cabai misalnya daunnya sudah mulai berkurang, tunasnya sudah macet, otomatis suplemen tanaman sudah tentu pasti saya berikan. Kalau menurut pengalaman saya pribadi seperti ini teman-teman, yang terpenting adalah pupuk. Pupuk diproduksi oleh perusahaan-perusahaan itu sudah tentu bermanfaat untuk tanaman, karena sebelum diedarkan pupuk itu sudah diuji coba oleh perusahaan tersebut. Jadi jangan takut, yang terpenting adalah tepat dalam memberikan pupuk tersebut. Misalnya pupuk tersebut itu tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa. Kemudian banyak sekali teman-teman yang difahami adalah pupuk misalnya ini fosfat. Wah, fosfat itu harus di fase vegetatif, padahal tanaman-tanaman yang sudah tua pun juga masih membutuhkan fosfat, masih membutuhkan Premino, masih membutuhkan juga Modern Full ataupun Ultradap. Jadi kalau saya seperti itu. Tugas dari seorang petani itu adalah mencoba teman-teman. Dengan mencoba, teman-teman semua itu bisa tahu manfaat pupuk tersebut. Tanaman cabai kami juga pernah terserang antraknosa, tapi alhamdulillah juga bisa sembuh total, walaupun intensitas hujan di tempat kami masih sangat tinggi sekali. Dan untuk insektisidenya saya hanya menggunakan Ambasel, kadang-kadang saya rolling dengan Agrimek, Alika juga pernah. Jadi saya sesuaikan dengan apa yang diperlukan tanaman dan kendala apa yang menyerang tanaman cabai kami. Untuk besaran buahnya, untuk bunganya saya menggunakan Kalinet. Kemudian lah ini fosfat masih selalu saya berikan teman-teman, walaupun usia tanaman cabai itu sudah tua, karena fosfat pun juga masih diperlukan, walaupun hanya dengan dosis yang rendah teman-teman. Premino juga masih saya berikan. Jika teman-teman semua ingin tanamannya subur, kemudian produktivitas buahnya masih terus bermunculan, ya usahakan diberikan pupuk yang baik. Intinya seperti itu. Bebas, tidak harus sama dengan pupuk yang saya pergunakan. Di sini saya juga selalu gonta-ganti menggunakan pupuk. Silahkan dicek saja video-video kami. Kemudian untuk fungisidanya saya ada Ditan, kemudian ada Cabriotop, ada Tridium, ada juga Bendas. Itu pun juga tergantung hama sasaran yang ingin saya obati teman-teman. Kadang-kadang ada penyakit, ada hama. Kemudian saya juga sering menggunakan Modern Full juga selalu saya pergunakan, karena yang tadi saya bilang tanaman cabai walaupun sudah berbuah juga masih membutuhkan fosfat. Fungisidanya juga ada Ditan, ada Cabriotop, ada juga Bendas, ada Yusef juga. Jadi
Hama sasaran yang dituju itu apa teman-teman? Tujuannya perolehan fungisida itu juga untuk menjaga resisten, karena kalau monoton terus biasanya hama nantinya juga akan kebal. Tapi selama Abasel, kemudian Bendas dan juga Titan masih manjur ya, selalu saya pergunakan, intinya seperti itu. Adapun perbedaan di diri kita itu sah-sah saja teman-teman. Sebenarnya pupuk yang saya pergunakan itu petani-petani lain, bahkan master-masternya itu mempergunakan loh, seperti Mas Udin, kemudian juga Mas Daniel, ada juga sahabat Tani TV, semua hampir sama teman-teman. Apa yang dipermasalahkan? Tujuan kita bertani kan ingin membuat tanaman itu sehat, berbuah lebat. Toh jika seandainya saya rugi, saya juga tidak mungkin saya lakukan. Saya bertani itu mencari hasil teman-teman, bukan hanya untuk membuang-buang pupuk. Intinya seperti itu. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Berapa kali saya jelaskan, saya pun juga masih pemula. Saya tidak jualan produk apapun. Apapun yang saya pergunakan itu memang cocok sekali untuk tanaman cabai kami. Silahkan cek di tempat kami, saya jualan produk ataupun tidak. Kemudian silahkan cek di akun kami, datang ke rumah kami, nanti saya jualan produk ataupun tidak. Jadi intinya seperti itu, biar sama-sama fair teman-teman. Saya hanya membagikan pengalaman saya sesuai dengan produk yang saya pergunakan, dan setiap perawatan tanaman cabai pasti ada perubahan-perubahan. Jadi intinya seperti itu. Kalau bermanfaat silahkan ditonton, jika tidak bermanfaat silahkan di skip saja. Saya tidak memaksa teman-teman semua untuk menonton video kami, karena apapun yang saya unggah di YouTube itu adalah bentuk dari dokumentasi kegiatan kami di kebun, kemudian saya dokumentasikan di channel kami Hari Petani Indonesia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kita semua selalu bijak dalam hal menggunakan media sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.